Oke, berikutnya kita ke media yang terakhir yakni multimedia. Namanya aja multimedia ya. Jadi multimedia ini merupakan media yang lebih dari satu media gitu. Banyak indera yang akan terlibat, baik telinga, mata, dan juga media atau indera peraba ya, di mana kita akan melakukan pengguna media yang bersifat multi arah sehingga akan cenderung lebih interaktif daripada media yang lain. Kelebihannya adalah menarik minat dan motivasi, memicu adanya interaksi sehingga interaktif, praktis, efektif dan efisien dalam memahami sesuatu, dan materinya tentunya banyak yang diserap karena banyak indera yang dilibatkan gitu. Oke, langsung saja kita ke contoh medianya. Nah, contoh media ini adalah media yang merupakan media skripsinya Pak Widi. Selain Pak Widi, pengembang media ini juga dilakukan oleh Ibu Nisha Rasida yang waktu itu sama. Kalau Pak Widi ngembanginnya sistem ekskresi ya, tapi kalau Ibu Nisha Rasida kalau nggak salah ke pertumbuhan kalau nggak salah. Jadi ini adalah media yang bersifat multimedia ya, di mana ada visual, kemudian ini sebenarnya ada soundnya juga. Kemudian kita bisa menggerakkan sesuai kita. Jadi kita interaktif. Jadi media menampilkan sesuatu kepada kita juga bisa memberikan respon kepada medianya. Misalnya nih, kalau kita bahas materi. Nah, materinya apa? Kulit misalnya. Ini dan seterusnya. Nah, gitu. Kemudian yang lebih interaktif lagi di bagian praktikum nih. Nah, di sini disajikan beberapa praktikum. Ada praktikum bedah, praktikum kulit, ginjal, hati, paru-paru, dan juga uji urin. Misalnya nih, kita praktikum yang bedah. Nah, kalau yang bedah, misalnya gini ya, Pak Widi lakukan cepat saja. Nah, kita kan bisa melihat interaktif, bahwasanya kita bisa menggerakkan media itu gitu. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini ada pinset, kita harus mengambil beberapa organ di sini. Nah, organ ini organ hati ya. Kira-kira hati ini organ ekskresi bukan? Nah, di sini ada soalnya. Ada soalnya ya. Nah, kira-kira hati ini diletakkan di nomor berapa? Ekskresi bukan? Oh, ekskresi. Ekskresi apa tuh yang penjelasannya tentang hati? Satu, 2, 3, 4. Misalnya kalau Pak Widi letakkan hati ini di nomor 2, kalau dia nggak cocok, maka dia akan kembali lagi. Tapi kalau dia cocok, maka dia akan nempel gitu ya. Hati itu merupakan organ, merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh nomor satu. Nah, dia akan nempel gitu. Dan seterusnya gitu ya. Oke, misalnya lagi ke uji urin. Uji suhu ya, uji kulit. Kalau suhu normal dia biasa aja, kalau tinggi dia akan menimbulkan respon dan dia juga akan mengeluarkan hormon, enzim, dan menghasilkan keringat. Jika kelebihan panasnya maka dia akan mengalami hipotermia ya. Kalau yang di sini hipotermia di kutub utara dan seterusnya gitu ya. Dan masih banyak lagi. Intinya dengan multimedia kita bisa melibatkan banyak indera dan kita akan mungkin bisa lebih banyak memahami konsep-konsep terkait proses, struktur dan seterusnya. Misalnya seperti ini. Ya, apa yang terjadi di sini? Oh, gini. Dan intinya ini mungkin bisa dianggap visual, kalau ada suaranya ada audionya gitu ya. Jadi banyak sekali media yang dilibatkan di sini gitu. Dan seterusnya. Cukup ya? Nah, seperti yang Pak Widi katakan, ada kelebihan juga ada kelemahannya. Yang pertama adalah pembuatannya sulit dan mahal. Nah, jujur saja Pak Widi buat media itu tentang sistem ekskresi menghabiskan dana sekitar 2 juta. Itu pada tahun 2011 waktu Pak Widi S1 dulu. Dan buatnya cukup sulit karena Pak Widi bukan anak TI ya. Jadi Pak Widi meminta bantuan anak TI untuk kolaborasi dengan Pak Widi. Namun Pak Widi di akhir-akhir kok lama yang buat dan ternyata yang buat kan anak TI, mereka nggak paham konsep biologinya sehingga ya udah deh Pak Widi yang ngalah, akhirnya Pak Widi yang belajar TI-nya dan alhamdulillah bisa, tapi sekarang sudah mulai hilang karena memang sudah
tidak diasah gitu. Ya, intinya dia sulit dan juga mahal. Kemudian membutuhkan beberapa alat dan juga software khusus ya. Dan biasanya nih tidak semua guru terampil dalam membuat hal seperti itu. Bukan salah gurunya, tapi memang mungkin kemampuan guru dalam pembelajaran atau spesifikasi beliau ya, harusnya ini adalah bidang anak TI. Jadi memang harus diperlukan kolaborasi dengan anak TI seperti itu. Atau guru bisa sih sebenarnya memanfaatkan media-media multimedia yang ada di internet itu banyak ya. Banyak sekali. Coba deh nanti Pak Widi akan berikan beberapa website ke kalian. Kalian bisa menggunakan beberapa website tersebut ya. Misalnya nih misalnya, mmm, mmm, Pawi sampai lupa. Laboratorium Maya. Nah, ini dia. Ini juga bisa termasuk biokimia ya, biokimia. Aduh, udah lelah ini. Termasuk multimedia. Coba kita selengkapnya, kita ke SMA, ke materi biologi. Nah, ini ada uji kandungan protein makanan. Lakukan percobaan sekarang. Nah, itu kan kita bisa melakukan interaksi di sini. Nah, kalian bisa explore ya. Oke, kembali lagi. Mungkin itu saja penjelasan terkait multimedia. Silakan kalian explore dan mudah-mudahan kalian nanti juga ada yang mengikuti jejak saya dan Ibu Nisa untuk menciptakan media pembelajaran berbasis multimedia, khususnya di Android.